hari ini ada baiknya kelas sudah rapi. Baik, Pak. Saya kasih waktu 5 menit dari sekarang. Baik, Pak. Ya, sudah? Sudah, Sudah, Pak. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada, Pak. Siapa? Ucok. Kemana dia? Sakit, Pak. Halo, Ucok, Pak. Saya absen dulu ya. Ya, Pak. Afni Nurul Fitri, Hadir, Pak. Muhammad Fadila, Hadir, Pak. Nurul Aziza, Hadir, Pak. Muhammad Rifki, hadir. Herunisa, Hadir, Pak. baik. Ada yang tahu materi hari ini apa? Belum, Pak. Saya di sini akan menjelaskan tentang ibadah haji. Ada yang tahu ibadah haji rukun Islam yang berapa? 5, Pak. Nah, ibadah haji dilaksanakan di kota Mekah. Tahu pelaksanaannya pada tanggal berapa ibadah haji dilaksanakan? Bulan Syawal bukan, Pak? Atau Zulhijjah? Yang benar bulan Zulhijjah. Ya. Tanggal 10 Zulhijjah. Ada yang tahu pengertian dari ibadah haji? Tunjuk tangan dan sebutkan namanya. Saya, Pak. Ya, Hairunisa. Ya. Menurut saya itu ibadah haji berkunjung ke tempat yang agung. benar. Secara istilah, ada yang tahu? Belum, Pak. Secara istilah, haji berarti berziarah ke tempat tertentu pada waktu tertentu untuk melakukan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah. Paham? Paham, Pak. Ya, selanjutnya hukum haji. Hukum haji ke Baitullah. Ada yang tahu surat apa yang menjelaskan tentang ibadah haji? Al-Imran, Pak, ayat 97. Ya, benar sekali. Apa isinya? Menunaikan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ya. Ada yang sini ada yang pernah pergi haji? Belum, Pak. Belum, Pak. Mau, Pak. Mau. Bagus. Di sini kita jelaskan syarat haji. Syarat haji ada berapa? 5. 5. Apa saja? Islam. Ya, pertama Islam. Karena orang yang mengerjakan haji wajib beragama Islam. Jika orang non Islam tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, Berakal. berakal. Berakal yang masuk di sini adalah waras dan tidak gila. Karena orang gila tidak berkewajiban melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Karena dalam hadis riwayat Abu Dawud dijelaskan pena diangkat atau kewajiban digugurkan dari 3 golongan: orang yang tidur sampai bangun, anak kecil hingga bermimpi atau balik, dan orang gila hingga berakal atau sembuh. Yang ketiga, balik adalah telah sampainya usia seseorang terhadap kedewasaan sehingga sudah membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi kalau misalkan yang anak kecil itu, Apa? Pak, kalau anak kecil udah pergi haji itu bagaimana, Pak? Tidak apa-apa kalau dia sudah masuk usia balik, sudah mimpi basah, maksudnya gitu. Yang keempat, merdeka atau tidak diperbudak. Dan kelima, mampu.
Mampu di sini maksudkan adalah mampu membiayai perjalanan haji, mampu mencukupi nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan, mampu melunasi hutang-hutang jika ada, mampu secara fisik dan ilmu manasik. Selanjutnya rukun haji. Rukun haji merupakan sebagian amalan perbuatan yang tidak dibolehkan ditinggalkan oleh seorang pada saat ia sedang melaksanakan ibadah haji. Dan apabila rukun haji tersebut ada yang tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Rukun haji, ada yang tahu rukun haji ada berapa? 6, Pak. Menurut mazhab Syafi'i. Ya, karena kita memakai mazhab Syafi'i. Di Indonesia ini kita memakai mazhab Syafi'i. Yang pertama, ibadah haji. Rukun ibadah haji, ihram. Ada tahu niat memulai ibadah haji? Ada saya, Pak. Mikot, ada tahu apa? Labbaikallahumma hajjah. Ya, benar sekali. Artinya apa? Ya Allah, penuhi panggilanmu untuk berhaji. Ya. Rukun haji yang kedua, wukuf di Arafah. Yang dimaksud wukuf Arafah ialah berdiam diri di padang Arafah dengan memperbanyak zikir, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu wukuf di Arafah, ada yang tahu tanggal berapa? 9 Zulhijjah, Pak. Ya. Nah. Pelaksanaannya, ada yang tahu? Dari kapan sampai kapan? Sampai selesainya? Sampai terbit fajar pada hari raya Kurban. Ya, itu benar. Yang ketiga, tawaf ifadah atau tawaf ziarah merupakan bagian dari rukun haji yang dilakukan setelah wukuf di Arafah. Kefarduan ini telah dikukuhkan dengan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Dalam Al-Quran surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua, yaitu Baitul Ka'bah." Tawaf ifadah berjalan mengelilingi Ka'bah nan anggung sebanyak 7 kali putaran dengan syarat: pertama, suci dari hadas, najis baik badan maupun pakaian. Kedua, menutup aurat. Ketiga, Ka'bah berada di sebelah kiri kita saat melilingnya. 4, kita harus memulai tawaf dari Hajar Aswad, batu hitam yang terletak di salah satu pojok Ka'bah. Keempat, sa'i. Ada tahu sa'i apa? Sa'i berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, Pak, sebanyak 7 putaran dan berakhir di Bukit Marwah. Benar. Kelima, tahallul. Tahallul adalah mencukur atau memotong rambut paling sedikit 3 helai rambut di sekitar Bukit Marwah atau tempat terakhir melaksanakan sa'i. Apakah tahallul boleh dilakukan menghabiskan rambut? Apa boleh dilakukan? Kurang tahu, Pak. Boleh. Tidak harus 3 helai. Berarti boleh semuanya ya, Pak? Iya, boleh hampir satu botak boleh. Keenam, tertib. Tertib artinya rukun haji di atas harus dilakukan secara berurutan, yaitu mendahulukan ihram atas rukun lainnya, kemudian wukuf, lalu tawaf dan seterusnya. Sampai sini ada yang bertanya? Tidak, Pak. Tidak. Selanjutnya kita akan main sunnah haji. Sunnah haji maksudnya adalah jenis amalan ibadah yang dapat menambah pahala bila dikerjakan. Amalan ini sebagai pelengkap pelaksanaan haji. Bila tidak dikerjakan juga tidak mengapa karena tidak berdosa. Apa saja termasuk amalan sunnah dalam haji?
Yang pertama, menggunakan omonian. ya. Kedua, Melantunkan talbiyah, Pak. ya. Ketiga, melantunkan doa saat memasuki kota Mekah. Keempat, memanjatkan doa saat melihat Ka'bah. Minum air zam-zam, Pak. Ya, benar. Minum air zam-zam termasuk sunnahnya haji. Melaksanakan tawaf. Keutamaan haji. Selanjutnya keutamaan haji. Haji adalah ada beberapa keutamaan haji. Yang paling utama adalah dalam riwayat hadis Bukhari, beliau menjawab beriman kepada Allah. Kemudian beliau menjawab jihad di jalan Allah. Kemudian apalagi dia bertanya, haji mabrur. Jawab Rasulullah SAW. 2. Orang berhaji dijamin masuk surga jika mabrur. 3. Orang berhaji adalah tamu Allah yang doanya akan dikabulkan. Terakhir, cara pelaksanaan ibadah haji. Ada 3 cara. Masih ingat pelajaran Ingat, Pak. waktu MTS lalu? Iya, ingat, Pak. Ada berapa? Ada 3. 3. Yang pertama. Pertama, haji ifrad. 2. Haji kiran. 3. Haji tamatu. Ada yang tahu haji ifrad? Apa itu haji ifrad? Orang yang berhaji melakukan ihram hanya untuk hajinya saja, Pak. Bagi mereka yang akan melaksanakan umroh, wajib ataupun sunnah boleh dilakukan setelah kegiatan hajinya selesai. Kedua, haji kiron adalah proses pelaksanaan haji yang digabung dengan mengerjakan amalan umroh dengan waktu bersamaan. Ketiga, haji tamattu adalah proses pelaksanaan haji dengan mengerjakan ibadah umroh terlebih dahulu, baru kemudian melaksanakan ibadah haji selanjutnya lagi. Di sini ada skenario tentang pelaksanaan ibadah haji. Pertama, kita melakukan ihram untuk umroh, haji tamattu maksudnya skemanya. Kedua, tawaf untuk umroh. 3, sa'i, setelah itu sa'i untuk umroh. Keempat, tahalul untuk umroh, dilaksanakan pada tanggal 8 Zulhijjah. Harinya hari tarwiyah, mabit di Mina. Tanggal 9 Zulhijjahnya wukuf di Arafah. Selanjutnya mabit di Musdalifah. 10 Zulhijjahnya lempar jumroh di Aqobah. Pada hari selanjutnya menyembeli hadyu di Mina. Tahalul, tawaf ifadah, sa'i untuk haji, mabit di Mina, tawaf wada. Ada pertanyaan untuk pelajaran hari ini? Tidak. Tidak. Sudah paham semua ya? Sudah, Pak. Ya, untuk pelajaran hari ini kayaknya kita sudahi dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.